dulu anjing poin. Terus ini ya tadi tuh. Ya, kan ini tinggal itu. Betul. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemupukan pada tanaman melon. Pemupukan kocor pada tanaman melon bisa dilakukan 6 hari sampai 7 hari setelah tanam. Nah, ini adalah pupuk yang saya gunakan. NPK 16 dan Ultradap. Rekan-rekan tani, pemupukan pada tanaman melon paling cepat itu 6 hari, bisa juga 7 hari. Jangan kurang dari 6 hari, nanti tanamannya atau akarnya itu belum siap untuk menerima pupuk ya. Nah, ini adalah pupuk yang kita gunakan nih. Yang kita gunakan adalah NPK 1616. NPK 1616 ini ada unsur Te-nya, jadi makanya kita gunakan ini. Unsur Te yang dimaksud di sini adalah terdapat unsur mikro juga selain NPK. Nah, di sini kelebihannya pupuk 16 ini. Jadi kita menggunakan ini. Di sini kandungan Te-nya ataupun mikronya ini ada nitrat, boron, zinc, copper dan mangan. Jadi kita makannya gunakan NPK 1616. Jangan menggunakan NPK 1515 untuk kocor ya. Kalau untuk kocor usahakan NPK yang 1616 yang ada unsur Te-nya. Nah, untuk merek silahkan itu bebas ya rekan-rekan tani. Nah, untuk dosis supaya lebih mudah kita akan menghitung per 1000 tanaman ya. Jadi kalau untuk 1000 tanaman itu NPK 1616-nya cukup 1 kilo saja untuk awal kocor. Nah, kebetulan kita kocor kemarin itu 6 hari kita sudah mulai kocor. Nah, ini untuk pupuk NPK 1616 dosisnya 1 kilo. Nah, untuk Ultradap ini cukup 400 gram ataupun setengah kilo ya. Jadi total adalah yang ini 1 kilo, yang ini setengah kilo. Jangan lebih dari setengah kilo. Kita saja ini untuk kita gunakan hanya 400 gram ya untuk 1000 tanaman. Jadi 1 kilo 400 gram. Ultradapnya yang 400 gram. Nah, rekan-rekan tani, untuk dosis air ini 100 sampai 120 liter air ya, tergantung kelembaban tanah ya. Kebetulan kemarin ini curah hujan tinggi, rekan-rekan tani, kita hanya menggunakan 100 liter air saja. Ya, untuk galon itu galon yang 20 liter ya. Nah, pupuk ini kalau sudah dicampurkan harus cukup untuk 1000 tanaman ya. Nah,
kebetulan kita nggak mencampur langsung pada 100 liter air, kita hanya mengaduknya langsung atau menambahkannya langsung air pada ember ya rekan-rekan tani. Jadi yang penting cukup untuk 1000 tanaman. Nah, rekan-rekan tani, kocoran pada tanaman melon ini kita lakukan sampai 2-3 kali ya, tergantung pertumbuhan tanaman. Nah, kalau udah di umur melon itu kisaran 25 hari setelah tanam, itu sudah memasuki masa bunga dan buah ya. Jadi rekan-rekan tani, pupuknya itu ganti, tidak lagi menggunakan pupuk ultradap ini. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di video sebelumnya ya. Nah, untuk pemupukan kocor kedua, rekan-rekan tani bisa menggunakan NPK 1616 dan KNO merah ya untuk pupuk keduanya. Pupuk kedua biasanya dilakukan pada umur tanaman 14 sampai 15 hari setelah tanam. Itu bebas. Rekan-rekan tani bisa 14 hari setelah tanam, bisa 15 hari setelah tanam, tergantung rekan-rekan tani. Rekan-rekan tani ini, kalau rekan-rekan tani sudah menggunakan pupuk KNO merah, rekan-rekan tani nggak usah lagi menggunakan ultradap. Jadi cukup hanya KNO merah saja. Tapi kalau rekan-rekan tani tidak menggunakan KNO merah, penggantinya berarti ultradap, bebas ya. Yang penting sampai masa bunga dan buah, kisaran umur 25 hari setelah tanam, nanti pupuknya akan berbeda. Itu sudah memasuki bunga dan buah ya, yang akan kita jelaskan nanti di video berikutnya. Oke, Bang, kalau mulai tumbuh bunga, boleh gak disemprot pungi ataupun insek? Maksudnya kalau baru muncul bunga gitu ya, pas pembungaan Ya. gitu ya, penyerbukan, takutnya terganggu gitu ya. Iya, Bang. Boleh saja kita masukkan insek ataupun pungi. Yang penting punginya itu tidak mengandung kandungan zinc ya. Kalau pungi yang rekan-rekan tani gunakan nggak ada kandungan zinc di situ, rekan-rekan tani boleh gunakan, boleh pakai ya, silahkan. Itu boleh-boleh saja, tidak akan mengganggu penyerbukan, kecuali rekan-rekan tani menggunakan fungisida yang ada kandungannya zinc, itu saja yang nggak boleh. Untuk yang pungi ataupun insek, kalau nggak ada kandungan itu bebas, bisa disemprotkan ya rekan-rekan tani. Saya kembali ke kocor ya, itu adalah kocor pertama ya. Kocor kedua nanti dosisnya itu nambah rekan-rekan tani. Yang tadinya kita ngocor itu untuk NPK 1616 1 kg dan ultradapnya 400 gram. Nah, di kocoran kedua ini nambah jadi ultradapnya 600 gram. Di kocoran kedua pupuknya nambah. Nah, di kocoran ketiga juga nambah lagi, bisa 1 kg, bisa 800 kg. Jadi tergantung pertumbuhannya rekan-rekan tani. Rekan-rekan tani itu jadi tidak terpaku. Di pengocoran kedua dan ketiga itu tidak terpaku, dosisnya tetap 1,5 kg. Itu dosisnya itu ditambahkan setiap pengocoran. Nah, untuk kita itu nambahnya cuma 100 gram saja untuk 1 kali kocor. Jadi pemupukan pertama itu 1 kilo 400 gram, pemupukan kedua 1 kilo 600 gram, dan pemupukan ketiga itu 1 kilo 700 gram. Itu bebas ya rekan-rekan tani, tergantung perkembangan tanamannya. Rekan-rekan tani boleh tambahkan ultradapnya jikalau pertumbuhannya itu dirasa kurang, ataupun kalau pertumbuhannya dirasa cukup,
ya rekan-rekan tani cukup gunakan 1 kilo dan setengah kilo. Jadi tergantung pertumbuhannya ya rekan-rekan tani, tidak terpaku. Nah, pengocorannya kapan? Pengocorannya itu 7 hari sekali ya, 7 hari sekali sampai memasuki bunga dan buah. Itu hanya kita kocor sampai 3 kali saja untuk masa pertumbuhan ya, dengan pupuk NPK 1616 dan Ultradap. Kalau rekan-rekan tani menggunakan KNO merah nih, yang KNO merah, berarti rekan-rekan tani tidak usah menggunakan Ultradap. Saya ulangi, kalau rekan-rekan tani sudah menggunakan KNO merah, rekan-rekan tani jangan menggunakan Ultradap, sudah cukup ya. Jadi tergantung rekan-rekan tani mau pilih pakai Ultradap apakah KNO merah, itu bebas ya. Di rolling juga bisa kalau di rolling, tapi kalau NPK 1616 kita tetap pakai terus ya. Bang, kalau untuk penyemprotan fungisida sama insek itu gimana? Kita ini untuk bahas ini, kita bahas insek dulu ya. Kalau untuk insek itu kita lihat dari kondisi tanamannya. Tanamannya itu ada hamanya atau tidak. Nah, ini boleh masuk 5 hari setelah tanam, paling cepat ya. Boleh. Kalau untuk insek, jadi tergantung hamanya. Biasanya hama awal tanam itu oteng-oteng ya. Boleh pakai bahan aktif imidacloroprid ataupun metomil ya. Untuk merek tetap bebas ya rekan-rekan tani. Nah, untuk penggunaannya tergantung hamanya. Hamanya itu apa? Boleh. Biasanya kita menggunakan bahan aktif imida. Kalau enggak kita pakai metomil kayak Mooncare. Nah, kita pakai itu kalau memang ada hama. Kalau nggak ada hama ya ngapain disemprot ya. Nah, kalau untuk fungi rekan-rekan tani, kalau fungi jangan dulu masuk sebelum tanaman itu umur 10 hari setelah tanam. Boleh fungi masuk setelah umur tanaman 10 hari setelah tanam. Kenapa 10 hari setelah tanam? Karena fungisida itu bisa menghambat pertumbuhan rekan-rekan tani. Jadi makanya biasanya fungisida itu biasanya disertai dengan ZPT. Jadi untuk menghindari hal tersebut supaya tanaman kita ataupun tanaman melon kita itu tidak kerdil, kurang pertumbuhannya, nah, jangan dulu masuk fungi sebelum umur tanaman 10 hari setelah tanam. Itu paling cepat. Biasanya kita nyampe 15 hari baru masuk, paling cepat 10 hari setelah tanam baru masuk fungi. Jadi intinya fungi boleh masuk setelah umur tanaman 10 hari sampai 15 hari setelah tanam. Di bawah 10 hari itu jangan dulu masuk fungisida ya, kecuali insek buat hama-hama silahkan. Kalau itu tergantung di lapangan, tergantung di lahan. Kalau ada hama ya semprot, boleh kalau untuk insek. Yang penting yang saya tekankan itu funginya. Funginya jangan dulu masuk sebelum 10 hari. Mungkin sekian saja rekan-rekan tani. Nah, rekan-rekan tani yang ingin berdiskusi dengan saya, waktu kita itu biasanya saya aktifkan untuk HP ya, habis maghrib. Kalau enggak habis isya, nanti bisa dihubungi ya. Usahakan kalau memang rekan-rekan tani untuk menghubungi saya, usahakan mungkin ada pertanyaan ataupun ada kendala-kendala ya di lapangan, ataupun ada yang didiskusikan. Jadi mohon maaf beberapa hari sebelumnya kita jarang upload video ya, karena kita kesibukan juga untuk tanam ya, baru tanam. Jadi awal tanam memang banyak kesibukannya untuk olah lahan sampai tanam. Juga tanaman kita juga ada melon, ada cabai. Jadi kita kesini jarang upload ya. Tetapi tetap walaupun jarang upload, apa yang tanaman kita yang kita lakukan, perlakuan apa, itu kita akan informasikan kepada rekan-rekan tani. Seperti ini tanaman kita.
Mungkin sekian saja rekan-rekan tani. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan ayat muncul.